Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Sarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hikmah ke-94 yang masih ada kaitan meskipun dalam arti yang sedikit bertentangan atau sedikit kontradiktif ya dengan 91, 92 dan 93, di mana kemarin di 3 hikmah itu kita mendapatkan garansi bahwa Allah jauh dari sifat menunda balasan atas kebaikan, bahkan menggaransi balasan itu langsung dan kontan begitu ya. Meskipun bentuknya tentu menjadi sangat situasional ya, tergantung dari hamba yang melakukan kebaikan. Salah satu contoh yang kemarin diulas adalah ketika balasan itu seseorang makin rajin dalam mendekatkan diri kepada Allah atau dalam beribadah kepada Allah, itu artinya mendapatkan balasan langsung dari Allah. Sementara yang 94 ini justru mengingatkan agar kita sama sekali ketika melakukan kebaikan, berbuat sesuatu yang sifatnya baik, apalagi mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak boleh mengharapkan sesuatu apapun dari Allah. Karena kalau kita masih mengharapkan balasan berupa pahala misalnya, atau menjadikan ibadah sebagai sarana menolak bala misalnya, itu berarti kita tidak menempatkan Allah sesuai dengan sifat-sifat keagungannya. Jadi ini membuat kita harus hati-hati di dalam mensituasikan diri secara batin. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Man abadahu li syai'in yarju minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu famaqama bihaqqi awsafihi. Man, siapapun orang, abadahu yang beribadah kepada Allah, li syai'in karena sesuatu ya, yarju yang mengharapkan ya, minhu dari sesuatu tadi itu, mengharapkan apa? Ai wa huwa atsawabu, pengertiannya jadi mengharapkan sesuatu berupa pahala. Auliyat fa'a bitaati, atau dengan ketaatan itu seseorang ini berharap sebagai piranti menolak apa? Wurudal uqubati, adanya siksa atau adanya sesuatu yang tidak baik, katakanlah begitu, sebagai tolak bala kalau orang kebanyakan bilang gitu ya. Anhu dari taat ya, artinya orang yang beribadah karena masih mengharapkan sesuatu, mengharapkan pahala dalam konteks ini, atau menjadikan ibadah itu sebagai piranti untuk menolak bala ya. Kalau orang itu masih seperti itu, famaqoma bihaqqi awsafi, itu artinya famaqoma, maka seseorang tadi itu dia tidak menegakkan, tidak menempatkan bihaqqi awsafi dengan sifat-sifat Allah yang semestinya. Jadi ini peringatan kepada kita, saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahwa kedewasaan kita di dalam beribadah atau kedewasaan kita di dalam beragama, yakni ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, pesan daripada beliau adalah jangan sampai kita mengharapkan sesuatu. Meskipun ya seperti yang tadi sudah katakan, 91, 92 dan 93 mengatakan bahwa Tuhan itu maha memberi secara kontan balasan kepada hambanya yang berbuat ketaatan kepada Allah. Tapi sekali lagi ini tidak boleh mengganggu kita, tidak boleh kemudian membayang-bayangi ibadah kita, aktivitas kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian ini mempengaruhi harap-harap kita begitu ya. Kita mengharapkan sesuatu dari Allah, mengharapkan pahala, atau menjadikan ketaatan kita kepada Allah itu sebagai piranti kita menolak bala. Ini saya kira sesuatu yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Dan ternyata kalau kita flashback ya ke hikmah ke-43, kita sudah diingatkan, saudaraku yang saya hormati, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roho. Janganlah kamu itu berangkat atau beranjak dari satu kaun adalah makhluk ya, atau sesuatu yang selain Allah, kepada sesuatu yang juga selain Allah tadi. La tarhal ila kaunin min kaunin ila kaunin.
Karena apa? Kalau kita masih seperti itu, ketergantungan kita kepada sesama ciptaan Allah, sesama makhluk Allah, maka kita tuh seperti keledai yang menjadi alat untuk menggiling sesuatu. Ya. Jadi keledai ini kan dijadikan piranti sebagai tenaga gitu ya zaman dulu ya untuk menghaluskan gandum misalnya atau apa yang itu adalah muter jalannya. Jadi diilustrasikan kalau kita ibadahnya tuh masih seperti tadi berharap sesuatu atau menjadikan ibadah ini sebagai penolak bala, maka bahasa yang ekstrim di 43 itu disebutkan kita tuh masih seperti anak kecil beribadah karena diiming-imingi atau ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan gitu ya. Nah, lebih ekstrim lagi diibaratkan seperti tadi keledai yang tempat beranjaknya sampai dengan akhirnya tempat yang sama. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting, saudaraku yang saya hormati, bahwa meskipun di 91, 92 dan 93 ada garansi bahwa Allah akan memberikan reward, memberikan sesuatu secara kontan, tidak diakhirkan di akhirat nanti, tapi itu jangan sampai mengurangi keikhlasan kita. Jangan sampai mengganggu concern kita dan komitmen kita ketika kita berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita berharap sesuatu tadi itu, atau menjadikan ibadah atau menjadikan ketaatan sebagai piranti untuk tolak bala. Nah, jadi man abadahu li syai'in yarju minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati ya famaqama bihaqqi awsafihi, maka orang tadi belum sepenuhnya menempatkan sifat-sifat Allah secara proporsional. Bal huwa qaimun, bahkan seseorang tadi, orang yang beribadah tadi, qaimun bihadzi nafsihi, jadi berada dalam bagian kepentingannya dirinya sendiri begitu ya. Jadi min jalbis sawabi, seperti apa? Mengharapkan pahala, au daf'il iqabi, atau kemudian menolak bala misalnya gitu ya. Bi khilafi ma idza abadahu, bi khilafi ma, berbeda dengan sesuatu idza abadahu, ketika seseorang tadi beribadah kepada Allah li ajli jalalihi wa azamatihi, karena keagungan, semata-mata keagungan dan kemuliaan Allah ya. Maka orang ini atau orang yang beribadah semata-mata karena Allah Maha Agung, Allah Maha Luhur, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya, Allah Maha Adi Kodrati, kata Allah begitu. Kita sebagai seorang hamba merasa layak untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menghambarkan diri kepada Allah, untuk berbuat baik semata-mata karena Allah, bukan karena pamrih apapun, pamrih balasan atau berupa pahala, ataupun pamrih menghindarkan diri dari cilaka atau dari bala tadi, atau lidafil bala. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang sangat hormati, syarahnya memang tidak begitu banyak begitu ya, tetapi memang di sini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita sebagai seorang hamba ini karena ada garansi balasan yang kontan, ada janji bahwa Allah jauh dari sifat menunda gitu ya, balasan terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Lalu bentuk-bentuk balasannya tadi juga sangat situasional ya, bergantung kepada tingkat kesalehan dari masing-masing hambanya. Jangan karena itu kemudian kita tergoda atau kita kemudian lalai atau bahkan kemudian di sela-sela ke concern kita dan ketaatan kita masih ada terbersit harapan kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Karena itu akan mengurangi keikhlasan dan akan mengurangi penempatan kita kepada sifat-sifat Allah yang serba maha secara semestinya. Adalah hak Allah karena menciptakan kita, adalah hak Allah karena memberikan kita kesehatan, adalah hak Allah karena sudah menganugerahkan sekian banyak kemudahan, sekian banyak kenikmatan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah menghambakan diri kepada Allah, sudah sewajarnya dan sudah semestinya. Thus, aktivitas kebaikan kita lakukan sekali lagi dalam perspektif hikmah ke-94 Ibnu Athaillah ini, aktivitas kebaikan apapun yang kita lakukan jangan sampai
ternodai atau tertunggangi harapan-harapan kita untuk bisa mendapatkan balasan dari Allah, pahala dari Allah, atau menolak bala tadi itu. Jadi lakukan ibadah kita, perbuatan baik kita semata-mata karena Allah, agar kita juga terhindar dari sindiran hikmah ke-43 yang kita dianggap sebagai keledai yang berjalan di tempat. Meskipun sudah jauh melangkah, tapi ke jalannya muter, maka tempat beranjaknya ya dari berangkat sampai pulang tetap itu-itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita. Dan sekali lagi mudah-mudahan semakin bersih dan semakin ikhlas kita di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tanpa harapan apapun dan tanpa tadi iming-iming apapun yang sempat menggoda kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.